takut dokter, yang kedua takut uang sebetulnya. Takut bayarnya. Bayarnya itu. Ya, tapi Anda tahu risikonya waktu itu? Saya risikonya takut kalau ditangkap polisi sebetulnya. Karena ilegal ya? Kalau gagal gitu ya. Tapi saya pikir, saya menyerahkan kepada Tuhan, siapa tahu nanti membantu, tetapi lebih baik mencoba daripada menyesal tidak melakukan apa-apa. Itu konsep hidup saya. Akhirnya Anda bedah? Saya bedah, dan pada saat itu saya masih harus membongkar beberapa hal dan nyambung-nyambung. Dan pada waktu itu saya masih harus motong ini supaya busuk sekali ya, nekrosis sudah. Waktu saya motong, ternyata ada arteri yang putus di bawah iga itu yang saya tidak lihat. Memang saya belajar banyak anatomi kuda, anjing, tapi anatomi manusia itu nggak terlalu belajar. Waktu kepotong, itu arteri, jadi darah itu muncul, itu lalu panik sekali. Gimana caranya? Pokoknya mesti harus ditaliin, dan ditaliin dan kemudian stop, gitu sudah. Tapi semua ini darah saya, dari ibu saya gitu. Dan kemudian sudah perban dan sebagainya. Waduh, meninggal nih ibu saya nih. Gimana, lalu saya sudah ketiduran. Jam 3 malam, kemudian ada jari ibu saya gitu gerak-gerak. Hidup saya. Sebagainya ternyata bisa sampai 18 bulan hidup. Ya, itu yang katanya gara-gara operasi itu Anda mengalami trauma berat dan kemudian gangguan jiwa. Ya, jadi waktu keluar darah yang banyak itu kemudian setiap saya tidur malam itu rasanya ngimpi itu ada darah gitu, lalu tangan saya itu ada ikat gitu. Gitu. Istri saya jadi dulu kok kawin sama orang kayak gini gitu. Nah, kemudian ternyata saya masih harus konsul kepada dokter ahli jiwa. Apa kata dokter? Nah, dokter jiwa, wah itu jelas kamu nggak bisa lagi jadi ahli bedah binatang. Ya, sejak itu kemudian kita belajar dan bisa belajar di Amerika dan sebagainya. Dan ada pengumuman bahwa ada 58 the best student PhD. Saya lihat kok nama saya ada gitu, the best student di Amerika, bayangin ya. Nah, Pak Winarno, di ujung ini kalau boleh Anda memberikan nasihat bagi kami semua anak-anak muda yang di sini, orang-orang tua dan juga bagi penonton di rumah, apa nasihat Anda? Ya. Bagi terutama ya anak-anak yang merasa bahwa karena dia lahir sebagai orang miskin, dia tidak bisa sukses. Apa nasihat Anda? Saya menjadi berhasil karena punya mimpi. Kalau Anda tahu, mimpi itu harus, we have to dream the impossible dreams. We have to reach the unreachable star. We have to fight the unbeatable war, katanya. If necessary, we must bear the worst sorrow. Inilah karena kita harus punya mimpi, jangan yang kecil, yang besar. Dan itulah yang saya percayai, bahwa saya pun kita harus mimpikan. Harus mimpi, meskipun bintang-bintang tidak bisa kita capai. We dream the unreachable star. Dan saya mencapainya. Nah, ini yang penting. Oke, terima kasih. Loper koran jadi dokter. Mungkinkah? Jawabannya mungkin. Kenapa mungkin? Karena pelakunya ada di depan saya, Dr. Basuki Agus Suparno.